Shalom jemaat Tuhan, hari ini kita akan belajar melanjutkan seri pesan Tuhan yang saya dapatkan, yaitu menjadi seperti Yesus. Kali ini kita akan belajar sebuah tema yang sangat penting, bagaimana Yesus bekerja selama Yesus menjadi manusia di bumi ini. Jadi tema khotbah saya adalah Yesus dan etos kerja. Kita belajar dari Yesus bagaimana Yesus mengasihi, kita belajar dari Yesus bagaimana Yesus mengajar, kita banyak meniru, meneladani kehidupan Kristus. Saya berkhotbah mengenai perasaan Kristus, saya berkhotbah bagaimana Yesus dan keluarganya. Tapi ada sebuah area di mana kita juga perlu belajar bagaimana Yesus mengisi hari-harinya selama kurang lebih usia pelayanan Yesus. Menurut para ahli dan memang sesuai dengan firman Tuhan, 3,5 tahun Yesus melayani, karena di Lukas 3:23 dikatakan Yesus mulai melayani di usia 30 tahun. Dan Yesus 33,5 tahun full berkeliling melayani dan kemudian ditangkap, Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. Bagaimana bisa 3,5 tahun bisa memuridkan 12 rasul, sekalipun satu mengundurkan diri gagal, yaitu Yudas. Kemudian ada murid-murid yang lain, 70 murid. Kemudian para murid ini pergi ke seluruh dunia. Sampai hari ini kekristenan, agama Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Ada banyak orang yang percaya kepada Yesus di seluruh dunia dari generasi ke generasi. Bagaimana seorang manusia, sekali lagi ketika saya berkata manusia, saya tidak sedang menyepelekan ketuhanan Kristus. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita, itu pasti. Tapi kita mau belajar dari kemanusiaannya. Bagaimana seorang dalam tanda kutip manusia melayani hanya 3,5 tahun. Setelah itu pergi ke sorga. Tetapi kehadirannya 3,5 tahun bisa mengubah dunia. Bagaimana waktu-waktu kita yang terbatas, mungkin di keluarga kita, waktu kita yang kelihatannya kalau seandainya waktu lebih banyak, ada yang berkata demikian. Kalau seandainya seminggu itu bukan 7 hari, seandainya waktu itu seminggu 17 hari dan sebagainya. Saya mau beritahu bahwa kalau kita dalam Kristus meneladani Yesus, kita akan memaksimalkan waktu-waktu yang Tuhan berikan. Saya mau membacakan satu bagian firman Tuhan untuk setiap Anda. Dari perikop ini kita mau belajar etos kerja, supaya orang Kristen juga dikenal sebagai orang-orang yang mengasihi, tapi juga dikenal sebagai orang-orang pekerja keras. Ya, Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya bacakan, silakan Anda mengikuti di Alkitab Anda masing-masing di tempat Anda. Demikian firman Tuhan, Yohanes 9 ayat yang pertama sampai 7. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dunia, dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata padanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Mata yang sudah bisa melihat. Dari perikop ini kita mau belajar bagaimana kinerja Kristus, Yesus dalam kemanusiaannya. Bagaimana Yesus bekerja selama 3,5 tahun. Kita tidak akan melihat keseluruhan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita akan melihat prinsip-prinsipnya saja. Karena kita akan kehabisan waktu untuk itu. Tapi mari lihat prinsip yang pertama yang dilakukan oleh Yesus, yaitu di ayat yang ke-4. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Ini adalah bahasa
bahasa perumpamaan, maksudnya sampai hari ini kita pun mengerti maksudnya bahwa memang siang hari orang bekerja. Apalagi pada zaman itu di mana belum ada lampu di mana-mana. Hari ini budaya kerja bisa kerja di kantor dengan aliran listrik yang sangat terang. Pada zaman itu, zaman Kristus, orang-orang biasanya bekerja di ladang. Dan kalau matahari sudah terbenam, mereka harus pulang ke rumahnya. Artinya memang ada jam kerja dari pagi sampai nanti ketika matahari tenggelam, maka semua orang akan kembali dari ladangnya, kembali ke rumah masing-masing. Yesus menggambarkan bahwa orang yang rajin, yang bekerja tahu bahwa suatu saat kita tidak akan pernah bisa bekerja lagi. Yesus memahami prinsip ini dan Yesus mau mengajarkan bahwa orang yang rajin tahu kapan harus kerja, kapan harus istirahat. Inilah prinsipnya. Saya mendorong setiap jemaat untuk tahu kapan harus kerja, kapan harus beristirahat. Akan datang malam. Malam ini bisa menjadi sebuah kiasan bahwa akan ada waktunya di mana fisik kita menua. Sekalipun Anda keren, suatu saat gigi Anda akan tanggal semuanya. Pakai gigi palsu. Sekalipun Anda hebat, fisiknya luar biasa, suatu saat rambut Anda akan memutih semua. Sekalipun Anda pintar, lulusan dari sekolah yang terbaik, tidak ada yang salah dengan itu. Suatu saat kita semua akan bertambah keriput wajahnya. Suatu saat kita tidak akan sanggup, maksud saya, bekerja seperti biasanya. Nah, mari kita belajar prinsip ini. Selama kita masih kuat, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, mari kita bekerja. Jangan malas. Prinsip-prinsip firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Bahkan di kitab Amsal berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut. Ini adalah sebuah teguran yang sangat keras. Saya pernah mengalami satu kali, sebagai hamba Tuhan tentunya. Saya di rumah sedang duduk-duduk saja. Tiba-tiba di depan saya, di depan mata saya, di karpet itu ada semut hitam. Membawa sebuah serpihan makanan. Yang makanan itu lebih besar dari tubuhnya. Dan untuk membawanya, semut ini terseok-seok, jatuh berkali-kali, saya bisa melihat. Dia sangat berusaha, tiba-tiba seolah-olah gambaran itu menampar-nampar saya. Supaya saya jangan malas. Tuhan mau supaya kita seperti Kristus. Selama kita hidup, selama kita ada di dunia ini, selama masih siang, mari kita bekerja. Ada banyak orang tua hari-hari ini kalau ditanya mau nggak kerja, mereka pasti mau. Mereka mau beraktivitas. Ada banyak orang tua yang duduk mungkin di kamarnya saja, keterbatasan fisik. Mereka nggak bisa beraktivitas seperti biasanya. Mereka akan berkata, seandainya saya diberi kesempatan kembali, saya pasti akan kerja lebih rajin. Maksud saya, ada banyak orang yang suka aktivitas. Ada banyak orang tua yang nggak suka kalau diam aja. Nah, akan ada waktunya. Itu hanyalah sebuah keinginan, tapi akan ada waktunya benar-benar, sekalipun spirit kita menyala-nyala, fisik kita nggak bisa. Jadi selama Tuhan berikan Anda hari-hari, setiap hari-hari baru, mari kita bekerja. Ini harus ditanamkan dalam hati, dalam pikiran kita. Selama masih siang, mari kita bekerja. Selama masih siang, mari kita mengisi waktu dengan baik. Akan datang waktunya, kita nggak bisa kerja lagi seperti dahulu kala. Nah, Yesus 3,5 tahun melayani. Dari mana kita bisa tahu Yesus 3,5 tahun melayani? Apakah ada ayatnya? Memang tidak ada ayat yang langsung terus terang mengatakan Yesus melayani 3,5 tahun saja. Tapi para ahli Alkitab mempelajari kitab Yohanes, dikatakan Yesus itu melewatkan 4 kali perayaan Paskah. Dan kalau dihitung 4 kali perayaan Paskah sampai ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, 4 kali Paskah sama dengan 3,5 tahun. Dan Yesus sangat berbuah. Kok bisa ya manusia, tanda kutip ini, manusia Yesus dalam kemanusiaannya. Seorang pria muda, usia 30 tahun kemudian melayani sampai 33,5 tahun. Kenapa bisa mengubah dunia? Padahal waktunya sangat terbatas. Kok bisa? Anda juga harus mempertanyakan dan mengadopsinya. Kalau Yesus bisa, saya juga bisa. Waktu yang terbatas
dalam melayani Tuhan seolah-olah terbatas bekerja dan melayani. Waktunya terbatas bersama keluarga. Tapi dimanapun kita berada, karena kita spiritnya ini rajin, kita bisa berbuah-buah lebat. Saya berdoa setiap Anda jemaat, kemanapun Anda pergi, waktunya gak banyak, tapi Anda sangat maksimal. Kemanapun Anda pergi, Anda meninggalkan jejak yang sedemikian rupa. Karena kemanapun Anda pergi, 3 minggu, 1 minggu diizinkan kerja, mungkin mengunjungi keluarga, lalu membantu sesuatu di sana. 1 minggu pulang kampung, Anda bisa mengubah sesuatu di sana. Jadi Anda punya kuasa karena Tuhan yang memberikannya. Di dalam tanganmu ada kuasa, ada mujizat. Apa yang Anda sentuh, mungkin orang lain menyentuhnya sedemikian lama, tapi gak berbuah. Tapi kalau anak Tuhan, jemaat gereja Mawar Siarong yang diurapi oleh Tuhan, 2-3 kali Anda menyentuhnya, atau 1 kali hanya karena waktu terbatas, 1 kali menyentuhnya selesai. Ini bahasa kiasan ya. Anda mengunjungi seseorang, Anda berbicara, Anda melayani dan sebagainya. Orang bisa lihat Yesus dalam sekali kunjungan Anda. Yesus 3,5 tahun melayani dan mengubah dunia. Sekali lagi saya tidak membicarakan dari sisi ketuhanan Kristus karena gak ada yang bisa lawan Tuhan. Yesus mengadakan banyak mujizat. Saya berbicara dari kemanusiaan Kristus. Bagaimana Yesus pernah lapar, Yesus pernah menangis, Yesus pernah ketiduran di kapal. Yesus pernah berdoa dalam ketakutan. Yesus mengalami seperti yang kita alami. Ingat ayat yang pernah saya sampaikan, Yesus dicobai sama seperti kita, namun ia tidak berdosa, ia menang. Jadi kalau Yesus menang, Anda pun bisa menang. Kalau Yesus 3,5 tahun berkarya di muka bumi dan berbuah sangat lebat dari abad ke abad sampai hari ini menjadi inspirasi, maka kita pun bisa. Anda pun bisa. Satu-satunya manusia yang paling mengubah sejarah dan manusia dan peradaban adalah Yesus Kristus. Manusia Allah, kemanusiaan. Memberi contoh kepada kita, hai manusia-manusia, milik pusaka Tuhan. Ayo isi hidupmu, setiap hari mengerjakan sesuatu. 1 minggu menghasilkan apa, 1 bulan sudah mengerjakan apa, dalam 1 tahun sudah menyelesaikan apa. Milikilah rencana-rencana dan kerjakanlah dalam kasih Tuhan. Supaya kita menjadi contoh bukan hanya dalam hal-hal yang kelihatan rohani, tapi juga dalam kinerja dan etos kerja. Kita benar-benar berbuah. Tuhan Yesus memanfaatkan 3,5 tahun dalam pelayanan. Dan seolah-olah 3,5 tahun itu cukup. Bagaimana setiap Anda hari ini, pria, wanita, mungkin Anda sudah berusia atau Anda masih muda. Setiap Anda melihat waktu yang Tuhan berikan, jadikan itu kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Dunia ini biasanya menjadi hambatan untuk kita bekerja, berkarya adalah di ayat yang ke-2 dan ke-3 dikatakan begini. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dunia ini setiap hari penuh dengan komentator. Kalau lihat orang sakit, mulai curiga. Ini dosa masa lalu, atau dosa nenek moyangnya, atau dosanya sendiri. Setiap hari kita menemukan orang demikian. Ada satu kejadian langsung ramai, viral. Muncullah para komentator di sana sini. Dunia ini dari dulu sudah banyak komentator. Jangan ditambahin lagi. Kita harus bekerja, bukan jadi komentator. Karena pada zaman itu, murid-murid pun jadi komentator. Inilah hambatan dari orang-orang yang beraktivitas dan bekerja dan berbuah. Kalau kita lihat sesuatu, doakan, minta hikmat dari Tuhan. Jangan seperti murid, langsung curiga. Lihat segala sesuatu, langsung curiga. Hai orang Kristen, Jemaat Gereja Mawar Siarong di Sumatera. Jangan curiga sana sini. Jangan ikut komentar yang gak membangun. Sampai orang ini sembuh pun, ada banyak komentar. Setelah Yesus berkata, kamu tuh gak usah peduli. Yesus berkata jangan peduli apakah ini dosanya atau dosa orang tuanya. Tapi kita ini harus bekerja untuk menyatakan melalui orang ini kemuliaan Allah dinyatakan. Tidak usah ikut komentar orang sana sini yang gak membangun, apalagi ya. Baca berita tetap harus dibatasi. Karena kadang-kala orang gak bekerja tapi
tapi komen sana sini. Bahkan setelah orang ini disembuhkan, pergi ke Siloam, kolam Siloam, lalu bukan rumah sakit ya, pergi ke waktu itu benar-benar kolam, saya nggak promo, pergi ke kolam yang namanya Siloam, artinya yang diutus. Maka ia disembuhkan, bisa melihat, bisa melek matanya. Setelah sembuh pun muncullah para komentator. Komentator yang pertama, para ahli Taurat, tetangga-tetangganya. Ayat 8, kata tetangga-tetangganya. Bukan cuma tetangganya, tetangga-tetangganya, ini satu RT. Dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu pengemis? Mereka bertanya-tanya, komentator muncul sana sini. Jadi entahkah Anda berhasil atau enggak, tetap ada komentator di muka bumi ini. Jadi daripada begitu, daripada kita memperhatikan apa kata dunia, lebih baik kita bekerja. Kerjakan dengan rajin, sekalipun kadang-kala gagal, serahkan kegagalan, mulai lagi bersama dengan Tuhan. Tuhan gak mau kita ikut lihat terpengaruh dengan komen sana, komen sini. Itu yang harus kita buang. Salah satu penghalang anak Tuhan bekerja, mengisi hidupnya dengan baik, mengisi hari-harinya dengan rajin adalah memperhatikan komentar orang sana sini. Ya, mujizat terjadi, mujizat sebelum terjadi, orang komen. Mujizat terjadi, orang tetap komen. Jadi mau pilih apa? Pilihlah bekerja. Mari kita bekerja seperti Kristus bekerja. Bagaimana Yesus dalam kemanusiaannya menjalani, mengisi waktu, mengatur segala sesuatu. Etos kerja Kristus mau kita teropong, ya. Untuk kita mengerti pekerjaan Kristus, untuk kita mengerti. Satu hal kuncinya adalah kita ini harus menjadi orang-orang yang diutus. Tidak percuma Yesus menyembuhkan seseorang dan berkata pergilah ke kolam Siloam. Kenapa enggak pergi ke sungai Yordan? Kenapa pergi ke sebuah kolam namanya kolam Siloam? Siloam artinya diutus. Coba tangkap apa yang mau saya sampaikan. Ketika kita menyadari bahwa kita ini utusan Tuhan, mata kita tercelikan. Ketika kita menyadari kita ada di bumi ini, jadi seorang anak muda yang cinta Tuhan, atau keluarga yang cinta Tuhan, atau orang tua yang cinta Tuhan. Saat kita setiap kali melihat diri kita sebagai ambasador dari Tuhan. Kalau kita setiap hari menyadari bahwa pekerjaan kita adalah utusan Bapa, maka kita tidak akan ambil pusing omongan sana sini. Justru kita fokus bekerja, membangun karir kita bersama dengan Tuhan. Jadilah orang-orang yang mengerti bahwa Anda adalah utusan. Katakan, saya utusan. Setiap Anda di rumah Anda masing-masing, di tempat Anda masing-masing, Anda adalah utusan Kristus. Kita ini surat terbuka bagi dunia ini untuk dibaca. Kita adalah pesan dari dunia, dari Tuhan untuk dunia. Biarkan orang-orang melihat kita jadi garam, jadi terang dunia. Orang lihat, wow, kalau kerja sama orang begini, mantap. Kalau kerja sama jemaat gereja Mawar Syaron, harusnya lebih mantap lagi. Saya berdoa supaya Anda menjalani kehidupan yang penuh dengan buah-buah. Saya berdoa, kita ini menjadi jemaat yang tidak dicap jemaat malas. Kita harus bekerja, kita harus memberikan teladan. Yesus bekerja dengan luar biasa. Yang pertama, bagaimana kita ini, mari kita belajar bahwa Yesus adalah pribadi yang bekerja. Yang pertama, Yesus memberikan teladan bahwa dia bekerja dengan semua orang dari berbagai latar belakang. Hai orang Kristen, bekerjalah dengan semua orang. Artinya Anda membuka diri dalam pekerjaan Anda bisa bekerja sama dengan siapapun. Yesus bisa ketemu imam-imam, Yesus berbicara dengan Nikodemus, Yesus bisa berbicara dengan pria dan wanita. Rasul-rasul adalah para pria semua, tapi Yesus juga punya murid-murid, para wanita, orang-orang kudus pada zaman itu yang memberi diri untuk ikut andil dalam pelayanan Kristus. Ada Maria Magdalena. Yesus juga bisa bekerja sama dengan orang tua, bahkan anak-anak. Yesus memeluk anak-anak. Yesus bekerja sama dengan berbagai profesi. Yesus bisa memakai orang yang punya masa lalu yang buruk, namanya misalkan pemungut cukai. Orang yang gak diakui, itu adalah pekerjaan yang gak disukai oleh bangsa Israel. Karena kalau Anda bangsa Israel jadi pemungut cukai, Anda akan jadi musuhnya orang Israel. Anda seperti ngambil uang bangsa sendiri diberikan kepada penjajah. Yesus bahkan, ini vulgar sekali, tapi memang ada di Alkitab. Yesus bahkan menerima pelacur.
Yesus bahkan mengubah orang. Yesus tahu wanita itu yang datang kepadanya, yang menangis di kakinya, menyekanya dengan rambutnya. Masalah hidupnya hancur. Hidupnya adalah seorang wanita yang tidak terhormat. Tapi Yesus membawa dirinya untuk bisa menyentuh setiap orang. Jemaat Gereja Mawar Syaron, supaya Anda diberkati oleh Tuhan, jangan membatasi dan blok diri Anda. Jangan pernah Jemaat Gereja Mawar Syaron berkata, saya ini kalau bekerja sama suku itu ya, aduh paling gak bisa. Anda secara gak langsung berkata, Anda membatasi Tuhan. Padahal segala suku bangsa milik Tuhan loh. Jangan pernah cap diri Anda, saya ini khusus bisa, saya ini hanya bisa bekerja sama dengan orang yang suku ini, atau orang yang levelnya kekayaannya menengah ke atas. Jangan. Setiap orang Kristen, setiap kali Tuhan beri kesempatan, siapapun berjumpa dengan Anda akan bekerja sama kalau memang itu kehendak Tuhan. Saya berkata begini bukan berarti semua orang yang ketemu di jalanan kita mau kerja sama bisnis, enggak. Kita juga harus berhikmat, tetapi ada orang bekerja sama dengan keluarga. Ada dari Jawa, ada yang bekerja sama dengan orang Sulawesi, ada orang yang bekerja sama dengan orang Kalimantan, dengan keluarga kita Batak, atau keluarga Chinese, atau keluarga Nias, India, sebagainya. Mari buka hati kalau Tuhan memang membuka pintu untuk Anda berbisnis dengan seseorang, walaupun mungkin gak sama sukunya. Buka hati untuk Anda diurapi di area itu. Jangan mengutuki diri, saya ini khusus lah. Saya ini hanya bisa sama orang-orang itu. Saya ini hanya bisa sama keluarga ini. Kalau kita pilih-pilih dan itu bukan kehendak Tuhan. Jangan membatasi diri apalagi sudah mengarah ke rasis dan sebagainya. Jemaat Gereja Mawar Syaron, saya mau beritahu, semua suku bangsa itu ciptaan Tuhan. Memang ada spesifikasi tertentu, memang ada orang-orang yang bisa bahasa tertentu, memang lebih leluasa dan lebih luas kalau bisa melayani atau bekerja sama dalam pekerjaan, buka bisnis baru dengan golongan tertentu. Tapi secara hati Anda tetap gak boleh blok, saya hanya bisa sama orang-orang begini. Bagaimana kita bagaimana Anda sebagai ambasador Tuhan, bagaimana Anda sebagai utusan Tuhan, untuk jadi berkat bagi banyak orang, Anda bisa masuk ke segala suku bangsa untuk memberitahukan bersinar bagi mereka. Yesus bekerja sama dengan banyak orang. Yesus gak menolak, Yesus gak berkata, saya hanya bekerja dengan orang tertentu saja. Bahkan di Alkitab, memang Yesus hanya melayani khusus pertama kali orang Israel. Tapi ada banyak orang dari luar yang datang, yang mengalami mujizat, yang mereka pun dipakai oleh Tuhan. Perempuan Sirofenisia yang datang kepada Kristus, dia pun mengalami mujizat. Injil kemana-mana, ada banyak orang yang di luar Israel, mereka menangkap dengan iman dan mereka dipakai oleh Tuhan. Prinsip pertama adalah bekerja samalah, buka hati untuk bisa bekerja sama dengan semua orang beragam latar belakang, beragam pekerjaan. Ayat kedua, bukankah dikatakan murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dilahirkan buta? Garis bawahi kata buta. Jadi buta artinya ya memang gak bisa melihat secara rohani. Kita nggak usah membandingkan orang ini matanya belok atau sipit atau gimana. Kalau Tuhan memang minta berkat Anda dari suku tertentu karena Anda bekerja sama dengan suku tersebut, Anda harus melakukannya dengan lapang hati. Bahkan orang buta yang gak bisa lihat, jadi mau kerja sama siapa? Yesus memutarbalikkan semuanya. Ada yang berkata sama yang sipit-sipit saja. Ada yang berkata sama yang matanya besar-besar aja. Yesus berkata enggak, semuanya. Bahkan yang gak ada, seolah-olah gak ada biji matanya. Ayo bekerja sama dengan orang buta sekalipun, lakukan pekerjaan Tuhan. Mari kita bekerja tanpa membeda-bedakan. Hari ini apapun posisi Anda, kalau lihat seseorang bekerja sama dengan Anda, hargai. Saya belajar menghargai dengan siapapun, tukang parkir sekalipun. Kalau dia melakukan pekerjaan dengan baik, buka kaca, kenapa enggak katakan, kasih ya, makasih Pak. Perkataan-perkataan sederhana menghargai pekerjaan orang lain. Ya, jadi bekerja sama dengan semua orang beragam latar belakang. Prinsip berikutnya yang Yesus ajarkan kepada kita supaya kita ini etos kerjanya luar biasa. Yesus mempergunakan waktu dengan sangat maksimal. Ayat yang kelima dikatakan,
Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Maksudnya kalau ada orang salah tafsir, selama Yesus di dunia ini, akulah terang dunia. Apakah Yesus kalau sudah di sorga tidak terang dunia lagi? Yesus berbicara dari kemanusiaannya. Ketika Yesus sudah di sorga, dialah juru selamat, dialah Tuhan, dialah pencipta semuanya. Dialah yang kita sembah, raja, segala kuasa di bumi, di sorga, di bumi, di bawah, di sorga, di langit, di atas, semuanya milik Kristus. Lebih lagi, bukannya terang, dialah penguasa. Tapi maksud Yesus, selama aku di dunia ini, selama saya ini manusia, 3,5 tahun melayani, selama aku di bumi ini, saya harus berbuah. 3,5 tahun saya melayani, sayalah terang. Yesus mau beritahu kepada kita, selama ada kesempatan, ada waktu yang diberikan, maka kita akan bisa bekerja. Mari isi, akan ada waktunya, kita gak ada di bumi ini lagi. Mari kita suatu saat kalau Tuhan panggil kita, tapi jangan secepatnya, kalau sudah waktunya. Sumatera belum selesai. Kalau Tuhan panggil kita, kita berkata, aduh hidupku puas bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan pakai saya untuk membangun orang lain dalam pekerjaan, saya berkati keluarga saya dan sebagainya. Pergunakan waktu dengan sangat maksimal. Kalau kita belajar dari Yesus, di Markus 1 ayat 35 dikatakan pagi-pagi benar, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Dikatakan pagi-pagi benar. Lalu ada juga Yohanes 8 ayat 2. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah. Yesus mengerti musim dan waktu. Yesus tahu kapan pohon ara berbuah. Pernah lihat, pernah baca ya, Yesus lewat satu pohon ara. Yesus berkata, kok gak ada buahnya ya? Yesus berarti adalah pekerja keras, tahu musimnya sebuah pohon berbuah. Ini bukan hanya secara rohani, secara harafiah juga. Yesus tahu pertanian berarti. Dia tukang kayu, ngerti kayu juga. Artinya Yesus orang yang expert, yang menguasai materi, dan Yesus adalah orang yang mengisi waktunya dengan sangat maksimal. Pagi-pagi benar, dia sudah bangun, pagi-pagi benar sudah di bait Allah. Mungkin ada yang bertanya, Pak saya gak bisa bangun pagi Pak, karena kerja saya shift-shiftan malam. Ya, ngerti lah ya maksudnya. Artinya kalau memang istirahatlah. Bukan berarti ini harafiah semua harus pagi bangun. Ya memang ada orang kerjanya malam. Maksud prinsipnya ditangkap, artinya mengisi waktu dengan maksimal dan baik. Yesus melakukannya. Yesus malam hari berkumpul dengan murid-muridnya. Mereka menginap bahkan di Taman Getsemani, menjadi kebiasaan. Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, bekerja melayani Tuhan. Anda juga harus demikian. Mari kita mengisi hari-hari kita dengan bijaksana. Dan Yesus juga adalah orang yang bekerja dalam segala kondisi dan ruang. Jangan pernah membatasi diri dan berkata, saya gak akan maksimal kalau fasilitas kurang. Seandainya kalau sudah ada ini, ada itu, wah pasti keren banget lah ya. Fasilitasnya banyak. Percaya saya, ada banyak orang punya fasilitas tetap gak berbuah. Ada orang minim fasilitas, buahnya lebih banyak. Orang yang minim fasilitas berbuah banyak, ditambahkan fasilitas berbuah lebat. Ada orang benar-benar malas, selalu alasannya gak ada fasilitas. Orang ini sebenarnya kalau dikasih fasilitas pun tetap percuma. Yesus bekerja dalam segala kondisi. Kita bisa baca di seluruh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di mana Yesus pergi ke danau, di tepi danau dia berjalan ketemu murid-murid. Yesus mengajar di danau, Yesus pergi ke Taman Getsemani. Yesus berjalan dari satu kota ke kota lain. Dalam perjalanan dari satu kota ke kota yang lain ketemu satu anak muda yang meninggal. Anak satu-satunya dari ibunya dan didoakan dibangkitkan. Yesus pergi ke bait Allah, Yesus naik ke gunung bersama murid-muridnya. Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Yesus pergi ke rumah Matius, ketemu dengan Simon juga ketemu dengan orang tua mertuanya kalau tidak salah, ternyata demam dan didoakan disembuhkan oleh Yesus. Yesus ada dalam perahu, Yesus pergi ke seberang dan sebagainya. Itu semua adalah kata kerja. Yesus bekerja. Selama masih siang bekerjalah. Isi waktu kita dengan baik. Ayo sadari bahwa kita ini punya kuasa. Kalau kita mengerjakan sesuatu dalam kasih Tuhan, dalam kuasa Tuhan, pasti buahnya besar. Dalam segala kondisi. Di dalam kota, di kampung, di danau, dan di berbagai tempat. Yesus bisa bekerja di berbagai kondisi. Memang ada beberapa orang yang lahir dengan fasilitas yang besar. Saya mendorong Anda, tetap belajar rendah hati. Tetaplah belajar dalam situasi yang sulit. Orang yang bekerja dalam situasi sulit dan bisa berhasil, ketika kelegaan datang, dia akan tetap bisa melakukan yang terbaik. Malahan lebih lagi berbuah.
Jadi yang pertama, Yesus bekerja sama dengan semua orang latar belakang apapun. Yang kedua, Yesus mempergunakan waktu dengan maksimal. Yang ketiga, Yesus itu juga memperhatikan kesehatan. Saya nggak ngomong begini supaya setiap jemaat banting tulang. Tulangnya dibanting-banting. No, ini bahasa kiasan, bahasa Indonesia. Artinya kita memperhatikan kesehatan. Masih ingat, Yesus itu makan, Yesus manusia, dia Tuhan. Jangan berkata dia Tuhan gak makan, Yesus makan. Bahkan setelah Yesus bangkit, Yesus makan ikan bakar di pinggir danau. Ketika berjumpa dengan murid-muridnya, mereka gak tahu itu Yesus. Mereka itu adalah penampakan Yesus yang keberapa kali, kesekian kali. Yesus makan, bahkan ketika masih belum ditangkap, disalibkan, Yesus makan. Yesus makan roti, Yesus kelaparan, pergi ke Samaria. Yesus duduk di sebuah sumur, murid-muridnya pergi beli makan. Dan bahkan ada perkataan, Yesus ketika disalib, Yesus berkata, aku haus. Kemanusiaannya berbicara. Satu kali ketika mereka melayani, dan begitu sibuknya, Yesus berkata, ayo kita istirahat seketika. Seketika, ayo istirahat. Bukan istirahatnya lama, kerjanya seketika, itu kebalik. Jangan jadi jemaat gereja Mawar Syaron kerja seketika, istirahatnya lama. Istirahatlah seketika, kerjanya yang lama. Tapi Yesus memperhatikan istirahat. Yesus berkata, ayo kita beristirahat seketika. Karena makan pun tak sempat, kata firman Tuhan. Ada ayatnya. Yesus juga, apakah Yesus gak bisa berkuasa, gak bisa berkata kepada Tuhan, Bapa, boleh gak kami murid-murid 12 murid ini, termasuk saya 13. Kami berkeliling 3,5 tahun ini, please gak usah makan. Supaya semakin banyak pekerjaan yang dikerjakan. Yesus gak membuang kemanusiaan. Yesus juga memperhatikan kemanusiaanmu loh. Di ayat yang bukankah Yesus menyembuhkan fisiknya orang di sini? Mata orang, biji matanya bisa melihat lagi. Dan itu kan fisik. Tuhan memperhatikan fisik kita juga. Yesus memperhatikan fisiknya, memperhatikan murid-muridnya, fisik murid-muridnya. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani dalam ketakutan, sebentar lagi ditangkap. Yesus kemudian minta murid-muridnya berjaga-jagalah 1 jam. Murid-muridnya ngantuk semua. Terakhir beberapa kali Yesus meminta, tapi mereka tetap ngantuk karena mata mereka berat dan hati mereka bersusah hati. Mereka tertidur, Yesus berkata, baiklah istirahatlah. Yesus tahu kapan kita harus istirahat. Yesus juga beristirahat. Yesus ketiduran di kapal bersama murid-muridnya, terjadilah angin topan. Jangan berkata saya ini manusia diurapi Tuhan, gak perlu tidur. Cobalah Anda gak tidur 5 hari. Cepat ketemu Bapa di sorga. Sekalipun kita diurapi Tuhan, perhatikan fisik Anda. Jangan gak tidur lalu minum kopi terus. Pekerjaan Tuhan di Sumatera tidak akan pernah selesai. Ya, Anda yang suka minum kopi tetap harus tidur. Saya promosi orang-orang yang buka minuman kopi hari-hari ini ya. Kita harus memperhatikan kesehatan kita. Yesus walaupun kerja tetap istirahat. Lalu yang keempat, Yesus dalam bekerja, Yesus itu membangun timnya. Saya akan membahas ini di sesi yang lain, tapi saya akan menyinggung sedikit saja. Yesus gak bekerja seorang diri. Setiap Anda, anak-anak Tuhan, bukalah peluang untuk bekerja sama dengan banyak orang dan membangun tim. Tidak semua orang jadi tim Anda, tapi Yesus memilih 12 murid jadi rasulnya. Bahkan ada orang yang menawarkan diri jadi muridnya. Yaitu orang yang kerasukan yang disembuhkan di Gerasa, berkata, Tuhan, izinkan aku mengikut engkau. Yesus berkata, no, kamu pulang ke rumahmu. Jadi Yesus memang memilih siapa yang jadi rasul yang menyertai Kristus selama 3,5 tahun dalam pelayanan. Yesus juga punya 70 murid. Mereka kemudian diutus berdua-berdua. Jadi saya mengajarkan prinsip kepada Anda. Jemaat yang saya kasih, Anda lebih mengerti prinsip pekerjaan, lebih mengerti detil-detil pekerjaan Anda. Ada jemaat dokter, Anda lebih mengerti bagaimana. Kalau Anda dokter gigi, Anda lebih mengerti susunan gigi di mulut saya. Di mulut semua manusia. Saya gak bisa mengajarkan hal demikian, itu bukan area saya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah, Anda sekalipun Anda mengerti detil-detilnya, saya mau mengajarkan kepada Anda prinsip firman Tuhan. Prinsip bekerja, yaitu bangunlah tim. Kalau Tuhan memang mau Anda punya tim yang besar, Tuhan izinkan untuk itu. Jangan berjuang sendiri. Yesus sekalipun dia Tuhan, Yesus dalam kemanusiaannya mengajarkan bahwa melayani seorang diri itu gak bisa. Yesus punya 12 murid. Apakah itu gak memalukan Kristus? Katanya Tuhan kok dibantu manusia?
Bukan, itu malah prinsip yang baik. Supaya kita ini pengaruh makin besar, bisnis makin besar, bukalah peluang untuk bangun tim. Ya, orang-orang tua yang punya pekerjaan yang sudah dirintis sejak bertahun-tahun yang lalu, mulailah berdoa untuk Anda mulai mengestafetkan pekerjaan Anda. Tidak akan selama-lamanya Anda mengerjakan bisnis atau toko itu. Mulailah berdoa, mungkin salah satu anak Anda bisa meneruskan, atau ada toko lain yang dibuka. Minta hikmat dari Tuhan. Apa yang sudah Anda rintis dengan keringat, dengan doa yang luar biasa, jangan sampai hilang. Bangunlah tim, dimulai dari rumah Anda. Tidak semua anak-anak mungkin suka atau punya passion yang sama dengan Anda. Tapi minimal ada satu yang mungkin suka ajari anak Anda. Atau mungkin dari setiap anak Anda nggak ada yang passionnya sama dengan Anda. Jangan paksakan, tapi doakan pekerjaan Anda. Supaya bisa diestafetkan kepada orang yang tepat. Yang terakhir adalah cara kerja Kristus. Yesus itu sangat fokus. Yesus sangat fokus bekerja. Yesus ketika sedang melayani di satu tempat, ketika Yesus kemudian rehat sebentar berdoa, ada banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Mereka mau disembuhkan, mereka menanti-nantikan dia. Tapi Yesus berkata, oke, waktu selesai, waktu di sini selesai. Kita juga harus pergi ke tempat yang lain. Ke kota-kota lain juga kita harus melayani. Yesus sangat fokus. Yesus nggak hanya ada di satu tempat. Lalu karena melihat banyak orang menyukai dia, Yesus terikat dengan pengakuan manusia. Yesus nggak. Firman Tuhan berkata, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada manusia. Ada ayatnya berkata demikian di Yohanes. Karena Yesus tahu siapa mereka. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus artinya tidak mau orang itu bersusah hati. Orang-orang itu dibebani. Yesus membangun tim, Yesus juga fokus. Jemaat yang saya kasihi, fokus dengan apa yang ada di tanganmu. Setiap kali Tuhan mengutus seseorang di Alkitab, Tuhan selalu memakai orang itu dengan apa yang ada di tangannya. Setiap kali Tuhan pakai kita, Tuhan selalu punya prinsip apa yang ada di tangan kita. Apa yang ada di tanganmu, hai Musa, pergilah dengan tongkat itu selamatkan orang Israel. Jadi Tuhan gak pernah meminta sesuatu yang kita gak miliki. Tuhan mau hidup kita berbuah, selama kita hidup tahun-tahun yang Tuhan berikan jadi tahun-tahun yang berbuah dan kita memuliakan Tuhan. Mari menjadi orang yang rajin, bukan orang yang malas. Mari kita membuktikan bahwa etos kerja orang Kristen itu luar biasa. Saya berdoa Tuhan memberkati pekerjaan Anda. Setelah saya sampaikan kebenaran ini, hal-hal praktis Tuhan berikan dalam pikiran Anda mengenai pekerjaan Anda. Anda silahkan kembangkan. Karena kalau Tuhan masih beri waktu, artinya itu waktu untuk berkarya. Untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, bekerja bagi keluarga dan komunitas Anda. Tuhan memberkatimu, dilipat gandakan semua berkat-berkatnya karena Anda orang-orang yang mau bekerja dan rajin. Terimalah firman ini. Jadilah orang-orang yang punya etos kerja. Karena kita meneladani Tuhan Yesus Kristus. Menjadi orang yang maksimal di bumi ini. Mari kita sama-sama berdoa. Anda bisa angkat kedua tangan Anda. Haleluya. Bapa yang baik. Kami sudah dengar firman-Mu. Bapa yang baik. Melalui Yesus Kristus anak-Mu. Kami belajar yang namanya etos kerja. Kami meneladani kasih Kristus. Kami meneladani pekerjaan Tuhan juga. Kami mau ya Tuhan, fisik kami selama kami di bumi ini, sekalipun kami akan tinggalkan tubuh jasmani kami, tapi selama kami masih hidup di dunia ini, kamilah terang dunia. Ada waktunya kami akan dibawa Tuhan pergi, akan ada waktunya Tuhan panggil kami pulang ke rumah Bapa. Oleh karena itu, ketika nanti malam itu tiba, selama masih siang kami mau bekerja. Tuhan urapi setiap jemaat, mampukan setiap jemaat dalam pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan ajari mereka membangun tim, ajari mereka mengisi hari-hari mereka, ajari mereka buka hati bekerja dengan siapa saja, latar belakang apapun, kalau memang hal itu diizinkan oleh Tuhan. Tuhan ajari mereka fokus, tidak ikut sana ikut sini, tapi fokus dengan karunia, dengan hikmat yang Tuhan berikan khusus untuk masing-masing kami. Kami tidak harus sama dengan bisnis orang lain. Kalau kami terinspirasi, kami mengucap syukur itu harus. Tapi kalau kami harus tiru sana sini, kami tahu bahwa kami punya spesialisasi yang Tuhan berikan. Urapi kami berbuah di area kami masing-masing Tuhan. Berkati pekerjaan umat-Mu ya Bapa. Jadikan mereka orang-orang punya etos kerja yang luar biasa. Berkati gereja Mawar Syaron.
semua jemaatnya adalah orang-orang yang rajin. Orang yang rajin diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa secara khusus bagi yang masih sedang menyelesaikan hutang. Bukakan jalan ya Bapa, untuk mereka menyelesaikan, mereka terbebas dari hutang. Supaya mereka bisa mulai fokus dengan keluarganya. Semua uang atau berkat yang datang tidak mereka berikan untuk menutup hutang sana sini. Tapi mereka mulai mengucap syukur, mereka juga mulai memperhatikan keluarganya dan menikmati berkat-berkat Tuhan bagi diri sendiri, bagi keluarga. Tuhan berkati, Tuhan bukakan jalan. Tuhan tolong saya teringat mengenai ayat barang siapa berhutang, orang ini menjadi orang yang jadi seperti seorang budak. Karena dia gak bisa hidup untuk dirinya sendiri. Saya berdoa, gak menghakimi jika ada di antara Anda yang punya hutang di satu tempat kepada orang tertentu, bank atau sebagainya. Kiranya Tuhan berikan kau hikmat. Tuhan mengurapimu di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat angkat kedua tangan Anda. PAW bisa nyanyikan satu lagu. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu dalam hidup kami Bapa. Mengalir kasih-Mu dalam keluarga kami. Tuhan, ini kedua tangan kami mau bekerja. Tuhan pakai kami ya Bapa. Berikan roh yang rajin, urapi tangan kami ya Tuhan dalam nama Yesus. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hati kami ya Tuhan. Selalu menjadi seperti menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hati kami seperti hati-Mu ya Bapa. Ubah hati kami seperti Yesus. Yesus memberikan teladan bagaimana mengisi hari, mengisi waktu dengan rajin dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan bulat hati. Di dalam nama Yesus, kami tahu kami akan berbuah lebat. Berbuah. Sekalipun keadaan sulit, di tahun ini kami berbuah. Tahun depan lebih lagi. Tahun-tahun yang akan datang kami terus berbuah. Berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan Anda. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkatimu, memberkati pekerjaanmu, berkati hari-harimu. Tiap hari ada sebuah sukacita untuk bekerja dan mengisi waktu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, pekerjaanmu. Terima berkat kelimpahan dan roh yang rajin, tangan yang cekatan. Terima di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Setiap jemaat yang rajin, yang diberkati Tuhan, berkelimpahan. Sama-sama katakan, amin. God bless you.